Terjerat cinta duda. Bab 42. Memilih pergi. Sudah, ayah istirahat saja, jangan dipikirkan untuk Mama Dina sudah diurus oleh karyawan Mas Ben, ujar Nia lagi. Nia berharap dengan penjelasannya ini ayahnya sudah sedikit lega dan tidak merasa mencampakkan Mama Dina lagi. Sayang, aku berangkat dulu ya, pagi ini ada pengarahan untuk anak-anak magang. Nanti jam 11 aku jemput, sekalian kita makan siang di luar. Besok saja Mas, tolak Erla. Kenapa harus besok sayang? Kita baru pulang dari luar negeri, belum lihat perkembangan dedeknya. Nanti jam 11 siap-siap aku daftarkan dulu sama dokter kandungannya, ujar Randy. Aku berangkat ya, anak papa jangan rewel, ujar Randy mengusap perut Erla lalu mencium kening Erla lembut dan segera pergi. Ya, dari semalam Randy sudah mengatakan ingin mengecek kandungan Erla yang sebentar lagi akan menginjak 7 bulan, tapi Erla serasa enggan untuk pergi, tubuhnya sedikit lelah, mungkin efek semakin hari semakin membesar kandungannya. Jadi di mana dia sekarang? Tanya Peter pada pengacaranya. Dia menikah lagi dengan seorang dokter muda. Benar-benar perempuan murahan, hamil anakku menikah dengan lelaki lain, geram Peter. Kalau Buk Ambar sekarang sudah bekerja di salah satu perusahaan besar Pak, beliau belum menikah lagi. Sial, kenapa mereka semua hidup enak sedangkan aku di penjara, marah Peter. Apa kau tidak bisa membuat aku keluar dari tempat busuk ini? Kau bisa jual asetku untuk mengeluarkan aku, lanjut Peter. Nanti akan saya usahakan Pak. Selalu saja begitu ucapanmu, sampai aku muak mendengarnya. Aku tidak mau tahu, kau harus keluarkan aku dari sini. Aku ingin mengurus perusahaanku lagi dan untuk Erla serta Ambar buat mereka hancur. Tapi Pak, semuanya sudah bangkrut, tidak ada yang tersisa. Ah, sial. Sial. Kenapa bisa begini? Kesal Peter. Sudah yang? Tanya Randy. Sebentar Mas, kamu duluan saja ke bawah, aku sebentar lagi selesai, jawab Erla sambil merapikan alisnya. Aku tunggu di mobil ya, Randy segera keluar dari kamar. Bi, tolong siapkan buah-buahannya sekaligus air putihnya Bi. Nanti dia bosan tidak ada cemilan, ujar Randy pada sang bibi. Karena dia tahu sekali dan kehamilan Erla yang akan menginjak tahun bulan ini, Erla suka ngemil, jadi kemana-mana Randy harus menyiapkan cemilan sehat untuk istrinya ini. Menunggu beberapa saat, sang bibi mengemasi beberapa cemilan untuk Erla. Setelah itu dokter tampan ini segera keluar. Selesai, ucap Erla melihat penampilannya di kaca sambil tersenyum manis. Erla melangkahkan kakinya pelan keluar kamar. Mas, ujar Bianca yang baru datang dan langsung mencium Randy lalu memeluknya, membuat Erla yang berada di depan pintu rumah memundurkan langkahnya menatap mereka. Bi, kenapa kamu ada di sini? Tanya Randy gugup. Mas, kamu tidak suka aku di sini? Aku menghubungimu tapi ponselmu tidak pernah diangkat. Kamu marah Mas sama aku, rengek Bianca manja. Bi, lepas. Pinta Randy tapi Bianca tak mau melepaskan pelukannya. Mas, aku kangen Mas. Aku sudah memutuskan untuk menerima pinangan kamu karena aku memang tidak bisa jauh dari kamu Mas. Keluargamu. Nanti aku akan jelaskan pada Papa dan Mama kalau aku menolak perjodohannya dan mau menjadi istri kamu. Soal kuliahku nanti bisa aku ambil yang khusus Mas. Lagi pula juga akan selesai, jelas Bianca, membuat Randy terdiam sejenak. Mas, kamu kenapa? Nggak suka aku kembali? Bi, kita harus bicara. Tentang pernikahan kita, bicara saja atau kamu mau bertemu Mama Papa? Ayo, ajak Bianca sambil tersenyum kecil. Kita harus bicara tapi tidak di sini, ujar Randy menarik tangan Bianca. Air mata Erla turun seketika, dia sudah bisa menebak endingnya, dia hanya dibutuhkan Randy untuk memuluskan jalannya saja. Setelah Bianca pulang dia akan dibuang,
Erla berjalan ke arah kamarnya. Kali ini dia benar-benar memutuskan untuk pergi dari kehidupan Randy. Bianca sudah pulang dan sudah bersedia menikah dengan Randy, jadi tak ada gunanya lagi dia ada di rumah ini, toh nanti dia juga akan diusir oleh Randy. Lebih baik dia pergi sekarang. Erla mengemasi sebagian barang-barangnya karena hampir semua pemberian Randy dan mamanya, jadi Erla tidak berhak untuk itu. Mau kemana, Bu? Tanya sopir taksi yang membawa Erla. Sudah dari tadi mobilnya berkeliling tapi Erla belum juga memberitahu tujuannya. Keliling saja dulu Pak sampai saya bisa berpikir jernih, jawab Erla. Erla sendiri bingung harus kemana dia pergi. Dia hanya membawa uang cash 2 juta rupiah, uang yang diberikan Randy jika Erla ingin sesuatu saat dia bekerja dan bisa meminta pada pembantu untuk membelikannya. Semua kartu kredit dan fasilitas yang diberikan Randy dia tinggalkan. Dia tidak mau di-cap sebagai perempuan material lagi, apalagi sekarang posisinya Bianca sudah kembali, bisa-bisa dia di-cap sebagai pelakor. Erla tidak mau itu terjadi. Siapa orang yang mau memberikanku pekerjaan saat ini? Tuhan bantu aku, batin Erla sambil mengusap perutnya, air matanya terus berlinang. Mbak Nia, gumamnya pelan. Ya, Nia yang bisa membantunya saat ini, pikir Erla. Erla segera mencari nomor telepon Nia dan menghubunginya. Mbak, aku butuh bantuan, ucap Erla pelan. Sebenarnya dia malu jika meminta bantuan kakak tirinya ini, tapi Erla juga bingung harus minta bantuan siapa lagi. Tak ada sanak saudara dan teman yang bisa dia mintai bantuan. Aku kesana Mbak, jawab Erla menutup ponselnya dan sedikit lega karena Nia mau membantunya. Untuk saat ini dia memilih mencari kebahagiaannya sendiri. Terserah Randy mau menikah dengan Bianca, toh dia juga menikah dengan Randy karena terikat hutang. Selesai sudah rumah tangga bohongan ini, pikir Erla, karena Bianca sudah kembali dan akan menjadi istri Randy. Tapi perasaan tidak bisa berbohong, Erla sudah jatuh cinta pada Randy. Hatinya sudah terpaut dengan dokter muda itu. Mbak, aku benar-benar butuh pekerjaan. Pekerjaan? Suami kamu mana? Aku sudah pergi dari rumah Mbak, Randy akan menikah dengan kekasihnya. Lah, kenapa tiba-tiba begini? Baru kemarin loh aku ke rumah kamu. Mbak, aku mohon, aku butuh pekerjaan Mbak, apapun itu aku ingin bekerja untuk menyambung hidupku dan anakku Mbak. Lebih baik kamu tinggal di apartemenku dulu lah. Tenangkan diri sampai kamu benar-benar bisa berpikir jernih. Kamu sedang emosi, pasti ini hanya salah paham saja, bujuk Nia. Mbak, tidak ada salah paham, bukannya aku sudah bercerita dengan Mbak tentang pernikahanku dan sekarang perempuan itu datang Mbak, dia sudah mau menjadi istri Randy, tidak mungkin aku bertahan di sana. Lah, kamu mau kerja apa dengan perut besar seperti ini? Kamu tidak akan sanggup. Apa saja Mbak, yang penting halal dan aku bisa makan. Untuk sekarang kamu di apartemen saja, aku akan sering ke sana sampai kamu melahirkan lah. Untuk makan jangan kamu pikirkan, ucap Nia tulus. Mbak, aku tidak mau merepotkan Mbak lagi, aku benar-benar ingin bekerja Mbak, aku ingin mencari nafkah untuk diriku dan anakku, mohon Erla. Nia menghela nafas berat, dia kasihan melihat Erla jika harus bekerja sedangkan Erla keke ingin bekerja. Ya sudah, kamu tinggal di butik saja ya, ada 2 karyawan lainnya di sana, kamu bisa bekerja di sana melayani pembeli, putus Nia dan diangguki Erla cepat. Terima kasih Mbak. Tapi aku minta tolong sama Mbak, jangan beritahu siapapun tentang keberadaanku Mbak, apalagi Mama Dina. Aku ingin melahirkan anakku dengan tenang. Iya? Ayo aku antar ke sana, ajak Nia berdiri dan membantu Erla. Bi, mana istri saya? Tanya Randy setelah pulang tak melihat Erla di kamar. Tadi ibu bilang mau cek kandungan Pak. Randy segera keluar menanyakan kepada satpam. Tadi saya lihat Pak Ibu membawa tas yang lumayan besar. Saya tanya ibu mau kemana, katanya cek kandungan Pak, jawab sang satpam. Perginya naik apa? Taksi Pak. Huf.
Randy menghela nafas berat, dia segera berlari ke arah kamarnya dan mengecek lemari. Benar saja, sebagai baju Erla sudah tidak ada dan Erla meletakkan kartu kredit serta ATM di atas meja hias membuat Randy menarik rambutnya. Sial, apa Erla melihat Bianca datang dan salah paham, ucap Randy kesal. Randy segera mengambil kunci mobilnya dan pergi mencari Erla. Dia benar-benar cemas dengan kondisi Erla saat ini. Di mana kamu sayang? Kenapa langsung pergi tidak mendengarkan dulu penjelasanku? Tina, kamu tolong bantu adik saya berbenah pakaiannya ya, ujar Nia dan diangguki karyawan bernama Tina ini. Erla tertunduk malu, Nia masih mengakuinya sebagai adik sedangkan dia sendiri sudah banyak mengecewakan Nia. Kalau butuh apa-apa kamu bisa minta sama Tina dan Rita. Iyalah, mereka yang jaga butik ini, jangan sungkan, aku sudah mengatakan pada mereka, untuk kamar kamu sendiri berani. Berani Mbak? Ya sudah, aku masih ada urusan lain, kamu bisa tinggal di sini dulu. Iya Mbak, sekali lagi terima kasih Mbak sudah mau menampung aku, ucap Erla lemah. Sudah, jangan berpikir macam-macam, fokus pada kehamilan kamu saja, ujar Nia sambil mengelus perut Erla yang sudah besar. Dia berharap Erla kuat menjalaninya. Sampai malam hari Randy mencari keberadaan Erla tapi tidak ditemukannya membuat Randy frustasi. Kenapa tidak bicara dulu lah? Aku mencintai kamu, apa kamu tidak bisa merasakan perlakuanku selama ini? Ujar Randy lemah. Seharian dia tidak makan karena sibuk mencari Erla. Sudah pukul 10 malam Randy memutuskan untuk pulang. Dia berharap Erla pulang ke rumah tapi nyatanya tidak ada. Dia berjalan lemas ke arah ranjang, diusapnya ranjang yang biasa Erla tiduri dan dipeluknya baju yang biasa Erla pakai. Randy membolak-balikkan tubuhnya, dia tidak bisa tidur karena gelisah. Dia terus memikirkan Erla, tidur di mana saat ini istrinya itu? Apa Erla sudah minum susu hamil? Apa Erla sudah makan dan minum vitamin, pikir Randy. Lalu bagaimana dengan cemilannya? Akhir-akhir ini Erla hobi makan. Di sisi lain Erla pun juga tidak bisa tidur karena terbiasa punggung dan perutnya dielus Randy terlebih dahulu. Sudah pukul 11 malam tak sekalipun dia menguap merasakan kantuk. Yang ada perempuan berambut coklat ini terus memikirkan Randy. Apa sudah pulang dari rumah sakit? Apa dia sudah makan malam dan apa Randy bisa tidur tanpa dia? Erla mengambil ponselnya dan melihat foto dirinya bersama Randy. Beberapa bulan terakhir ini memang mereka sering berfoto berdua, bahkan Randy sering mengambil momen mengelus perut Erla sambil difoto. Nomor telepon Randy sengaja Erla blokir karena dia takut jika Randy menghubunginya, meskipun Erla merasa itu tidak mungkin karena Bianca sudah kembali. Mas, aku kangen, ujar Erla tanpa sadar memeluk ponselnya yang berisi foto Randy. Dia tidak bisa menyembunyikan perasaannya pada Randy, dia benar-benar jatuh cinta pada dokter muda itu, tapi Erla tidak bisa berharap lebih, dia hanya pengganti hingga sang nyonya kembali. Sarapan dulu Pak, ujar sang bibi pada Randy yang terlihat lemah. Randy benar-benar galau, bahkan untuk menelan roti pun dia tidak sanggup karena tidak ada Erla di sebelahnya. Sang bibi bisa merasakan kesedihan majikannya ini membuatnya kasihan. Saya yakin ibu pasti kembali Pak, ini hanya kesalahan pahaman kecil saja. Makan dulu Pak biar kuat cari ibunya. Ini salah saya Bik, saya yang bodoh tidak mengatakan langsung, maksud saya hanya ingin menegaskan dengan tindakan kalau saya mencintainya agar dia bisa merasakan bagaimana tulus dan sayangnya saya pada dia agar dia percaya, tapi semuanya berantakan karena kedatangan Bianca Bik, jelas Randy kesal. Maaf jika saya lancang, apa Bapak sudah menyelesaikan hubungan Bapak dan Non Bianca? Sudah Bik, saya sengaja membawa Bianca pergi agar Erla tak melihatnya. Saya sudah memutuskan Bianca di hadapan orang tuanya. Memang Bianca tidak terima Bik, tapi saya tidak bisa menikahinya karena kami sulit bersatu. Bianca terlalu egois dan mementingkan karir sedangkan saya butuh istri seperti Erla yang penurut.
orang tua Bianca tidak menyetujui pernikahan kami, begitu juga dengan mama saya, sedangkan Erla sudah jelas-jelas diterima mama meskipun awalnya berbeda, jawab Randy dan diangguki sang bibi. Karena lagi saya harus cari Erla Bi. Saya bingung, benar-benar bingung, aku Randy lemah. Pak, coba tanyakan pada ibu yang datang kemarin. Siapa Big? Perempuan cantik yang kemarin Pak. Saya lupa Big, jawab Randy tak bisa berpikir jernih karena tubuhnya benar-benar lemah. Sarapan dulu Pak agar ada tenaga dan bisa berpikir, ujar sang bibi dan diangguki Randy pelan. Sementara di sisi lain Erla baru bangun tidur dan matanya sembab karena menangis semalaman. Dia merindukan Randy, sepertinya dia tidak bisa begini baru satu malam saja berjauhan membuat tubuhnya benar-benar tersiksa. Dadanya terasa sesak karena tak henti-henti menangis, tapi dia tidak bisa kembali ke rumah itu. Dia takut kalau Bianca sudah menjadi nyonya rumah. Butuh sesuatu Mbak? Tanya Tina. Tidak Tin, hanya sedikit lelah saja, jawab Erla cepat. Dia tidak ingin merepotkan orang lain, dia harus berjuang sendiri untuk hidupnya dan anaknya nanti. Kalau butuh apa-apa bilang ya Mbak, jangan sungkan. Iya terima kasih Tin, jawab Erla lalu segera pergi untuk mandi agar tubuhnya segar. Aku tidak boleh lemah, tidak boleh cengeng, harus kuat ya nak, mama sayang kamu, ujar Erla mengelus perutnya lembut. Sayang kamu di mana? Apa kamu sudah sarapan anak kita? Bagaimana apa pagi ini sudah ada pergerakan, ujar Randy sambil memandang foto Erla. Aku rindu sayang, semalam aku tidak bisa tidur karena memikirkan kamu dan anak kita. Terdengar lebay tapi begitulah kenyataannya, aku benar-benar tidak bisa jauh dari kamu. Pulang sayang, oceh Randy lalu mencium foto Erla di ponselnya. Mood Randy benar-benar buruk, dia tidak ingin bekerja karena menurutnya percuma tidak ada Erla yang mengantarkan dia pergi dan menunggunya saat pulang. Tiba-tiba ponsel Randy berbunyi, mamanya menelpon membuat Randy panik. Bagaimana jika mamanya menanyakan Caria seperti biasanya? Halo Ma. Ren, apa kabar sayang? Mana Erla? Mama hubungi dia, ponselnya tidak aktif. Itu Ma lagi di kamar mandi? Ya di kamar mandi, jawab Randy gugup. Erla sehat kan? Sehat Ma, alhamdulillah sehat. Mama apa kabar? Alhamdulillah sehat. Katakan pada Erla kalau Mama belum bisa ke sana. Mungkin setelah kehamilan Erla 8 bulan akhir Mama ke sana ya. Karena kakakmu meminta Mama ke luar negeri dulu menemaninya. Suaminya ada perjalanan bisnis di negara lain. Oh, iya Ma, di sana saja dulu temani dia, Erla biar aku yang jaga Ma. Iya, sampaikan salam Mama untuk Erla ya. Iya Ma, jawab Randy lalu mematikan ponselnya dan menghela nafas panjang, berat sekali berbohong pada mamanya. Sayang, cepat pulang, aku benar-benar tidak bisa tanpa kamu, aku bingung menjelaskan pada Mama sayang, gumam Randy meremas rambutnya. Lah, kalau memang tidak sanggup hubungi saja Randy, katakan padanya daripada kamu tersiksa begini, saran Nia. Jangan Mbak, aku tidak mau merusak hubungannya dan Bianca, mereka sudah merencanakan pernikahan jauh sebelum aku ada dan sekarang aku harus menghancurkan semua impian mereka, jahat sekali aku Mbak. Cukup sudah dosa-dosaku yang lalu. Tapi kamu belum dengar penjelasan Randy kan? Mbak, kami menikah karena kontrak perjanjian sampai Bianca kembali datang untuk memutuskan pernikahan dan sekarang itu terjadi. Tidak mungkin aku mengemis pada Randy, yang jelas-jelas aku ini tiada arti Mbak, apalagi anak yang aku kandung bukan anak Randy Mbak, jelas Erla dan diangguki Nia pelan. Kehidupan Erla sangat rumit, Nia sendiri belum tentu mampu menjalani hidup seperti Erla, hamil tanpa suami dan tidak tahu arah tujuan hidup. Beruntung dia masih memiliki ayah sedangkan Erla yatim piatu. Aku kasihan melihat kamu beginilah. Menjelang aku terbiasa Mbak, nanti juga terbiasa tanpa dia, jawab Erla mencoba kuat. Ya sudah, kalau kamu butuh apa-apa bilang ya.
Jangan lupa istirahat, lihat tuh mata kamu sembab, tidak baik untuk kehamilan kamu lah. Untuk pelanggan butik biar mereka saja, kamu cukup jadi kasir duduk di meja ini, jangan kemana-mana, ingat Nia. Iya Mbak, terima kasih, sahut Erla sambil mengusap perutnya pelan. Ada Mas Randy Big? Tanya Bianca yang baru datang. Ada tapi. Di mana? Kamar Non, tapi Pak Randy sedang tidak terima tamu Non. Bibi kenal saya kan? Bibi tahu siapa saya kan? Jadi saya rasa tidak mungkin Randy menolak kehadiran saya Big, ujar Bianca mendorong tubuh sang pembantu dan masuk ke dalam rumah Randy. Non. Jangan, pekik pembantu Randy tapi tak dihiraukan Bianca, dia langsung naik ke lantai atas. Ceklek. Pintu kamar Randy terbuka. Sayang, ujar Randy, dia mengira Erla yang pulang tapi ternyata Bianca yang berjalan ke arahnya. Bi. Kamu. Ya Mas. Kamu kira siapa? Aku menghubungi kamu tapi tidak kamu angkat Mas. Bi. Aku sedang tidak ingin diganggu. Mas, aku hanya ingin kamu perjelas hubungan kita Mas. Bukannya kemarin sudah aku jelaskan kalau aku dan kamu sudah tidak ada apa-apa lagi. Aku tidak bisa menikahi kamu Bi. Apa alasannya Mas? Aku sudah menikah dengan perempuan lain, tegas Randy membuat Bianca terdiam dan mendorong tubuh Randy. Kamu jahat Mas, tega kamu, marah Bianca. Selama ini aku setia Mas sama kamu, aku tolak perjodohan orang tuaku hanya karena kamu Mas, aku kira kamu setia Mas bisa menungguku. Maafkan aku Bi, tapi aku benar-benar tidak bisa menikahi kamu, aku mencintai istriku Bi. Kamu jahat Mas, aku sudah berkorban untuk kamu, aku sudah menentang orang tuaku untuk kamu Mas, apa kurang perasaan cintaku selama ini? Bi, aku tahu itu, aku minta maaf Bi, tapi aku sudah mencoba menepis rasa itu, tetap tidak bisa aku mencintai istriku Bi. Dari awal aku sudah mengajakmu menikah tapi kamu lebih mementingkan karirmu, studimu dan aku selalu kamu acuhkan. Tapi aku kini kembali Mas, kembali untuk kamu. Maaf Bi, aku tidak bisa. Brengsek kamu Mas, plak. Terdengar bunyi tamparan keras di pipi Randy membuat lelaki tampan ini sedikit menyipitkan matanya menahan sakit. Bianca membanting pintu kamar Randy lalu segera pergi sambil menangis. Maafkan aku Bi, aku memang lelaki brengsek. Gumam Randy pelan sambil mengusap wajahnya. Total semuanya jadi 2.350.000 Bu, ucap Erla sesudah menghitung belanjaan pelanggan toko. Hei, bukannya kamu menantu Jeng Feni, ujar pengunjung butik tersebut pada Erla. Iya kan, kamu menantu Jeng Feni, ucapnya lagi. Bukan Bu, mungkin ibu salah orang, mirip saja kali, ujar Erla mengelak. Enggak, saya yakin kamu menantunya Jeng Feni, kamu lupa sama saya waktu acara fashion show itu kita duduk sebelahan dan sempat bicara, saya teman mertua kamu lu, kok kamu kerja di sini, bukannya Jeng Feni kaya raya, kenapa menantunya bekerja? Saya hanya karyawan Bu, bukan menantu seperti yang ibu katakan. Ya sudah, kalau kamu keke bilang nggak mungkin kembaran kamu, ujar pengunjung tersebut lalu segera membayar dan pergi. Erla menghela nafas lega, akhirnya ibu itu pergi, tapi bagaimana jika dia mengatakan dengan Mama Randy? Erla sudah memblokir semua kontak yang berhubungan dengan Randy karena dia tidak mau lagi memikirkan itu, biarlah Randy bahagia dengan Bianca. Lah, sudah makan? Tanya Nia yang baru datang. Tadi sudah minum susu hamil Mbak, masih kenyang. Makan dululah. Kasihan anakmu, biar aku yang gantikan. Tadi aku sudah beli batagor dengan buah kupas lah, itu ditaruh di meja dalam, makan dulu ya. Ada sayur bayam juga tadi mertuaku masak di rumah, jadi aku bawa untuk kamu, meskipun sedikit tetap harus ada asupan yang masuk lah. Makasih ya Mbak, kamu selalu baik sama aku padahal. Sudah, jangan berpikir aneh-aneh, sana makan dulu.
Ibu hamil harus banyak gizinya lah. Iya mbak, jawab Erla patuh. Pak, ada tamu. Bilang saya tidak mau diganggu Big. Tapi dia bilang dari rumah sakit Pak ada perlu sama bapak. Randy menghela nafas berat, jika bukan urusan pekerjaan dia enggan sekali bertemu orang saat ini. Tubuh lelaki tampan ini semakin kurus tak terurus, untuk mandi pun Randy malas melakukannya. Ada apa? Tanya Randy pada perempuan yang sedang duduk di ruang tamunya saat ini. Maaf mengganggu Pak, ini ada beberapa hal yang harus Bapak tanda tangani sebagai penanggung jawab anak magang Pak, jelasnya. Sini. Terima kasih Pak, ujarnya melihat kiri kanan karena tidak ada perempuan seperti yang diceritakan orang-orang rumah sakit, berarti dokter tampan ini masih lajang. Ada lagi? Tanya Randy ketus karena perempuan itu tak kunjung pergi. Itu. Bapak kenapa tidak masuk kerja? Banyak yang menanyakan Bapak, ujar perempuan bernama Lucy itu. Bukan urusan kamu. Tapi tidak ada yang membimbing anak magang Pak. Mereka sudah besar, bukan anak kecil yang harus disuapkan. Benar tapi tetap saja harus ada yang mengarahkan Pak, biasanya tiap tahun Bapak yang melakukannya jadi Pak Direktur tidak memberikan pada dokter lain. Randy terdiam sejenak dia punya tanggung jawab tapi tubuhnya enggan untuk bergerak. Besok saya masuk, jawab Randy membuat perempuan itu tersenyum manis. Terima kasih Pak, saya permisi dulu, ujarnya. Ingin berlama-lama tapi dokter Randy terlalu cuek membuatnya pamit saja. Randy mengusap wajahnya kehilangan Erla membuatnya kehilangan segalanya, bahkan untuk bergerak pun dia malas karena tidak ada yang mengantarkannya pergi dan menyambutnya pulang. Bersambung.